Assalamualaikum. Halo kids. Okay, good morning class. Morning, sir. How are you doing? Okay, doing great ya. Excellent. Saya lihat kamu masih duduk sebangku dengan partner sesuai pertemuan sebelumnya ya. Yes. Oke, saya lihat masih semangat nih. Oke, biar makin semangat, coba kita mulai kelas dengan ya kelas kita ya. English class. Oke, siap, tangannya di depan. Ditepuk. 1, 2, 3. All English class. All English class. Is wonderful. Is wonderful. All English class is wonderful. Come on. I wanna be the number one. All English class is wonderful. Okay, great all. Yeah, I see you very berapi-api ya, fire up. Oke, sangat semangat hari ini saya lihat wajah-wajahnya. Oke. Ya, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa sih cara mendeskripsikan atau bagaimana kita mengekspresikan apa yang kita lakukan hari ini ya, menceritakan kejadian yang sedang berlangsung dengan present continuous. Nah, di pertemuan kali ini hari ini kita berpindah ke hal yang baru ya. Hari ini kita akan membahas ada namanya report text. Report text is about fact ya, tentang fakta. Jadi apa itu fakta, kebenaran ilmiah atau kebenaran umum yang terjadi atau tentang mendeskripsikan sesuatu itu dituliskan dengan report text ya. Jadi fokusnya kalau sebelumnya kita fokus ke speaking dan listening, today we focus about reading ya and writing. Okay, you can open up your book. Coba dibuka page 93. Yes, 93. Okay, open up your books. Open up your packet books. Buka buku paketnya halaman 93 tentang report text di sana. Ya. Coba sambil dibuka, pandangannya ke depan dulu semua. Coba pandangan ke depan ya. Cukup dibuka aja dulu bukunya. Coba pejamkan mata kalian, please. Pejamkan mata kalian. Ya, merem. Imagine atau bayangkan kamu ada, ya merem. Kamu ada di sebuah hutan yang lebat. Ya, you are in the jungle right now, in the forest. That is very dark. Hutan yang sangat gelap. Fokus terus ya. Hutan yang sangat gelap. Kemudian ada sebuah atau sesuatu yang mengintai kalian. Ternyata itu adalah hewan dengan corak di badannya, loreng. Dia berdarah dingin dan buas. Kira-kira apa hewan tersebut yang terlintas di pikiran kalian? Harimau, yes, tiger, correct. Oke. Ya, boleh dibuka matanya. Ya. Oke, that's right. Tadi kalian imagine about tiger. Nah, coba dibuka bukunya halaman 95. 95 ya. It's a text ya. Dilihat ya, please. Eyes on your book, please. Jangan ada yang ngobrol di luar topik dulu ya. Kita akan membedah isi daripada teks di halaman 95. Ini juga saya sudah buka di sini ya. Akan saya catat dulu. Coba perhatikan teks tersebut berjudul Tigers di buku masing-masing. Itu adalah a report text, a fact, teks faktual ya, yang mendeskripsikan bagaimana sih harimau itu. Silahkan dilihat, dibaca ya. Oke. I will write about the general structure of the text first. Okay. This is our material today, report text ya. Look at the name report. Jadi ini reportase tentang fakta ilmiah. Ya, di sini hewan
ya, report. Oke, untuk strukturnya lihat. Kalau sebelumnya di pembelajaran speaking, listening itu ada tenses, ya present continuous, itu kita yang harus memahami formulanya. Nah kalau teks dalam reading atau dalam writing, itu yang kamu pahamin adalah struktur teksnya, the structure of the text. On the report text there is two. Yang pertama, the first one is general classification. I believe on your book ya page 95 itu dijelaskan juga, lihat ya, general classification ya, halaman 95 di sebelah kirinya ditulis oh itu bagian apa, oh itu bagian general classification ya, ada bagian description juga. Oke, fokus yang kita perhatikan. Pertama general classification, yang kedua itu ada description. Ini struktur yang harus kamu pahami ya. General and description atau deskripsi. Oke. You can write it down. Coba boleh ditulis di bukunya biar kamu paham, biar kamu ingat. Sudah, we start writing ya. Eyes on the board. Papan tulis, lihat di papan tulis apa yang tampil di papan tulis. Oke, so look at me now. Ya, teks ini, di report teks ini memiliki dua bagian. Bagian pertama boleh dilihat di teksnya di paragraf pertama itu ada namanya general classification atau klasifikasi umum. Nah, fungsi dari struktur yang pertama ini general adalah untuk explaining the identification first atau classification first ya. Jadi pengenalan secara umum gitu. Itu general. Ya, dari katanya general itu artinya umum, classification it is in Indonesia klasifikasi atau penjelasan dalam hal ilmiah ya. Oke. Nah, untuk di bagian pertama coba buka teksnya halaman 95 tadi dilihat sampai dilihat. Fungsi menjelaskan identitas klasifikasi karena ini tentang hewan, klasifikasi hewan tersebut secara umum. Nah, paragraf selanjutnya di bawahnya it's called description. Ya, itu strukturnya bagiannya namanya deskripsi atau description in English. Description is about the details ya. Apa saja sih detail yang dijelaskan ya, detail fisik, habitatnya, perilakunya ya, the food, makanannya ya, itu semua masuk dalam description. Jadi menjelaskan detail spesifik, lebih detail ya menjelaskannya. Yang mulai dari di situ bisa dilihat ya, warna bulunya harimau, habitatnya tinggal di mana, jenis makanannya, dia karnivora, makan daging. Oke. You get it now? Coba ulang yang saya jelaskan. The structure of report text. Speak. The structure of report text. The first one general Classification. The second one is Description. Okay. General classification membahas yang umum. Okay. Untuk description membahas lebih detail lagi deskripsi. I believe you got it now. Okay. Any question? Ada yang belum paham secara umum? Sudah paham semua? Understood? Mana semangatnya? Understood? Yes sir. Come on. Yes sir. Okay. Now I want to explain your test. Ya, untuk pertemuan hari ini tugasnya adalah pertama kamu sebagai kelompok ini grup ya, sama seperti sebelumnya, with your chairmate ya, dengan teman sebangku kamu. Coba pertama baca dulu teks tersebut, kemudian analisa. Boleh kamu garis bawahin langsung di bukunya, pakai pensil aja dulu ya, atau kamu tandain dulu. Minimal 3 kalimat fakta, 3 kalimat, 3 sentence ya, which is explaining the tigers ya, itu kan tentang tiger, yang menjelaskan hewan tersebut. Di description-nya dilihat ada 3 fakta. Misal di situ saya kasih contoh 1. Harimau hidup di hutan. Tigers live in the woods. Oke. Nah, the second one, the third one, coba kamu cari apa lagi faktanya. I want 3 from each group. Nanti saya keliling, kayak kamu mau maju ya, kasih tahu ya. Oke. You can start now. First read and then you write it down. Boleh diskusi sama teman sebangkunya saja ya. Yuk, start now. Ya, dilihat, dibaca dulu. Ya, first you read and then ditandain.
ada penjelasan tentang makanan harimau ya. Ya, subjeknya tigers. Ya, ada kata kerjanya eat, makan. Ya, kamu aja di situ di description. Udah punah atau belum harimaunya? Tandain ya, kalau sudah bertemu faktanya ditandai ya. If you get the fact already, you tandai, oke? Oke, your time is long, oke? Oke, 10 minutes ya. Pay attention to it. It's a big cat. Oke, please read ya, oke. Coba pay attention, di situ ada yang dijelaskan subjeknya jamak ya, tigers, dan ada kata kerja ya. Coba ya lihat di paragraf kedua ada kata kerja makan. Bahasa Inggrisnya itu kira-kira harus memakai akhiran s atau tidak? Ada yang bisa jawab? Oke, Andrea. Kata kerjanya nggak perlu memakai S karena subjeknya sudah jamak atau lebih dari satu. Oke, subjeknya kan di sini tigers ya. Yes, tigers. It is bukan tunggal ya, tapi jamak. Mungkin itu kawanan harimau ya, atau grup of harimau, group of tigers. So, the kata kerjanya it, kamu nggak perlu pakai S, cukup tulisnya it, luar biasa. Oke, coba silakan temukan cari fakta yang lain, kata kerja yang lain dalam teks tersebut ya. Benar nggak ya tadi dibilang Andrea? Coba dicek. Untuk kata faktanya biasanya di situ kalimat bentuk kalimatnya dijelaskan dalam simple present tense ya. Jadi subjek plus verb. Nah, verbnya tergantung kata kerjanya, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya tunggal berarti ditambah s. Tapi kalau subjeknya jamak atau plural ya seperti yang ditemukan Andrea tadi tigers, berarti kata kerjanya tidak perlu pakai s ya, cukup it. Ya, tadi tigers eat. Ya, tapi untuk yang lain kalau subjeknya tunggal berarti kata kerjanya pakai akhiran s. Made, Aldi ada kesulitan? Oh, you find okay, beautiful words. Kamu bingung itu kata kerja atau bukan? Oke, please pay attention. Beautiful ya, itu sebetulnya kurang tepat jika diidentifikasi sebagai kata kerja. Coba diperhatikan lagi kalimatnya, itu akan lebih tepat. Beautiful itu masuknya ke dalam kata sifat, karena menjelaskan rupanya, betul nggak? Adjective, oke? Correct? Ya, jadi itu ya. Analisismu sudah bagus, tapi tadi bedakan antara verb dengan adjective ya. Nah, untuk simple present tense itu kan pakai yang verb bukan adjective. Kalau adjective itu untuk menjelaskan sifat ya. Oke. Nah, coba lihat di kalimat di bawahnya ya. Tadi kan beautiful, coba lihat kalimat bawahnya. A tiger has a black stripes. Ya. A tiger has black stripes. Kira-kira di situ ada kata kerjanya nggak? Ada. Apa itu, Aldi? Has, correct ya. A tiger has black stripes. Jadi has itu termasuk adalah verb yang kata kerjanya. Oke, good. Come on, find more. Cari lagi ya. 100 tadi untuk Andi ya. Coba cari lagi, kamu garis bawahin lagi selanjutnya. Oke. Mungkin sudah dicukupkan ya. Time-nya sudah terbatas. Cukupkan untuk metode Firework tadi. Saya yakin tadi saya sudah keliling, saya lihat you have underlined the words you find, the factual facts you find ya, fakta-fakta faktualnya sudah ditemukan dalam tadi bentuk yang ada bentuk simple present tense yang kita temukan juga. Oke, untuk sekarang coba kita masuk ke sesi individual work. Ya, coba diatur bangkunya agak menjauh dari temannya karena ini tugas mandiri sekarang. Oke. Please silent, keep focus, keep focus. Keep focus. Posisi tegak, menghadap lurus ke depan ya. No more talking with your partner, oke? No more talking. Prepare your book, writing book. Okay, you ready now? You ready, Shoki? Okay, Shoki is ready. All of you is ready. Pay attention, listen.
listen to the instruction. Okay, yeah. Now we're talking with your partner. Come on, focus. Cover, okay. Sekarang di buku tulis kalian, Arial book, writing book, please write 3 factual sentence. Tulis 3 kalimat fakta tentang hewan favorit kalian. Ya, jadi it's not about tiger anymore. You can write about rabbit, you can write about fish, anything. Ya, animal you like. Hewan favorit kalian, hewan yang kamu suka. Tulis secara mandiri, jujur dan bertanggung jawab tanpa mencontek. Jadi antar teman sebangkumu beda ya. Harus beda semuanya. Jadi ada yang rabbit, kalau sudah ada yang rabbit jangan rabbit lagi, ganti bird ya atau fish ya, silakan. Ya, tulis sekarang kalimat faktual tentang hewan favoritmu. Boleh kamu in Indonesia first and then in English, atau boleh langsung in English, please write. Okay, anything you like, animal. Ya. Nanti saya cek satu persatu kamu menulis apa. Ingat, usahakan tidak sama ya. Misal kamu sudah bird, kamu rabbit yang lain. Oke. Jangan kelihatan motor. Don't talk ya. Fokus, just right. Just right, 3 or more. Lebih banyak lebih bagus nilainya. What animal you write about? Kamu menulis tentang apa? Orca, killer whale. Oke, berburu berkelompok. Hunting in group. Hunts, ya. Subjeknya apa? Killer whale, berarti tunggal, ya. Atau whales, killer whales, jamak. Hunt atau hunts itu berburu. HUNTS tulisannya. As a group, ya. Berburu berkelompok. Hunts as a group, jadi kata kerjanya hunts tadi berburu ya, hunting, hunts ya. It's the verb. Oke. Oke. Ada yang berani untuk maju ke depan ya, one brave final. Oke, Nila, oke, coba maju, kemudian kamu bacakan satu dulu ya, apa yang sudah kamu tulis. Baca ya. Itu rabbit. You nulis about? You write about rabbit. Okay, rabbit, kelinci. Okay, please state one factual fact about rabbit. A rabbit flies in the sky. A rabbit flies in the sky. Okay. First of all, I like your imagination ya. A rabbit flies in the sky. Kalau di translate berarti kelinci terbang. Wow. Tapi ini tentang report text itu harus faktual, oke? Okay? It's about the fact ya. Coba cross check kebenarannya, ada nggak kelinci yang terbang? No ya. So I write it. Kamu sangat imajinatif berarti ya. Dia lucu nih, anak yang lucu. Imajinatif. Oke, tapi kalau kamu mau masih struktur kalimatnya sebetulnya sudah benar. Tapi coba Bapak koreksi ya. I correct you, oke? Pertama, you can change the subject ya. Flies in the sky. Kira-kira what animal flies in the sky? Bird. Oke, berarti mungkin kamu bisa tulis a bird flies in the sky. Oke? Or a rabbit, if you want to use a rabbit, berarti kata kerjanya apa? Rabbit melompat, jumps. Kayak a rabbit jumps in the land ya, or in the field ya. Oke? You get it? Oke, please come back to your seat. Dan dikoreksi ya Nilam ya. Oke ya, everyone please give applause to Nilam. Our imagination is out of the box. Tapi sekali lagi ini kita sedang belajar report tentang sesuatu yang berupa oke. You can put your pen down, oke. Close your book ya, bell sudah berbunyi. Oke, waktu kalian sudah habis ya. Ya boleh dirapikan dulu. I want to say something before we close the class. Oke. Untuk pelajaran hari ini kalian semua, all of you is very excellent, sangat luar biasa ya. Kita sudah
report text dalam buku paketmu ya. Kemudian kalian juga sudah beberapa menulis kalimat faktual ya, menulis kalimat yang berupa facts ya, sentence with simple past present, simple present ya, yang menjelaskan tentang fakta, simple present tense ya, yang mendeskripsikan ya. Oke, sekarang coba kita bedah sedikit ya, tadi kita ulang. Tadi apa saja struktur dari report text? Yang pertama general classification, the second one description. Oke. Dan untuk menyatakan kalimat fakta tadi kita menggunakan tense simple present. Oke. Jadi repeat menggunakan simple present tense. Oke. Kalian semua sangat cerdas ya. Oke, hari ini saya sangat bangga ya, kamu mampu berdiskusi dengan hebat dengan temanmu. Ya, you can shut up ya, you can write it down the facts ya. Nah, nanti buku tulis silakan dikumpulkan di meja guru dengan tertib ya. Kemudian bukunya, buku paketnya jangan lupa disimpan, dibawa pulang, dipelajari lagi tentang report text. Oke, once again, thank you for your fantasy book today ya. Now you can rest up, jaga kesehatan ya. Next week we meet again ya with another one materials in English class. Oke, silakan.